Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini sebenarnya itu diisi dengan dosen tamu oleh Bapak Fuji Riang Prastowo, pengajar di Fakultas Sosiologi. Namun karena beliau berhalangan, sepertinya terkait dengan ada kejadian virus ini, jadi dia tidak bisa mengisi kuliah hari ini. Nah, jadi karena beliau tidak bisa, dia dengan berbaik hati men-sharing slide-nya, dan kami sebagai dosen akan berusaha untuk menyampaikan materi beliau. Minimal teman-teman bisa mendapatkan perspektif sosiologi terhadap konflik resolution yang berbasis lintas budaya. Jadi mohon maaf, ini disclaimer juga, jadi kita bukan yang membuat slide ini, dan tentunya pasti ada banyak gap yang belum bisa kami jelaskan dengan sangat komprehensif dan detail. Jadi itu mohon maaf. Namun saya kira slide materi yang disampaikan cukup bagus dan memberikan awareness yang cukup tinggi terhadap pentingnya budaya dalam proses conflict resolution. Oke, jadi berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Oke. Jadi ini sedikit tentang guest lecturer hari ini. Beliau adalah dosen di Fakultas Sosiologi dan dia banyak pengalaman tentang konflik. Ada project yang sedang berjalan sekarang ini. Oke, dan untuk lecture ini ada video learning sama juga ada collaborative learning by means of problem solving. Oke. Nah, terus untuk bagian awal dari kuliah ini ada video berikut ini. Begin by thanking all of you for that incredible welcome as we came to visit with you today, and I want to acknowledge your principal for giving us a chance to come and meet with you, to hear a little bit about what it has been like for you since Friday, particularly given that you have lost students and you have lost friends. I bring with me today the support of a whole bunch of New Zealanders who want to know that for those who have lost or who have friends that have lost, that you have their support. And you will have seen that, I think. But you would have also felt, I'm sure, that in these times it's hard to know sometimes how to express how you're feeling. And one of the messages that I want to share to our young people in particular, it is okay to grieve. It is okay to ask for help, even if you weren't directly affected.
Oke, jadi um, itu dua video, dan ini dari um, coba refleksikan dua video dari New Zealand tersebut dengan pengalamanmu sebagai mahasiswa psikologi dalam konteks cross-cultural conflict resolution. Jadi nanti ada untuk absen nanti um, untuk absen nanti akan kami bagikan Google Form. Kemudian di Google Formnya itu ada sepertinya nah, nanti akan ada untuk refleksi tentang dua video itu, dan juga nanti ada tugas di akhir juga. Jadi nanti ditulis di Google Form dan akan kami hitung sebagai bentuk partisipasi. Oke. Nah, kemudian untuk cross-cultural conflict resolution rests on several philosophical assumptions. Jadi untuk resolusi konflik itu, untuk mengatasi sebuah konflik itu tidak terlepas dari asumsi. Jadi asumsi itu bagaimana kita memahami dunia. Jadi misalnya asumsi tentang kenapa terjadi konflik, asumsi tentang siapa pelaku konflik, kenapa kok pelaku melakukan kekerasan tersebut, kenapa kok pelaku tersebut melakukan ketidakadilan, itu ada asumsi. Nah, asumsi ini tidak terlepas dari lingkungan dan tidak terlepas dari budaya yang setempat. Budaya kan itu juga berkaitan dengan sejarah, warisan dari leluhur. Ya, budaya itu juga membentuk asumsi tentang ya harga diri lah, tentang ya bagaimana kita menyelesaikan sebuah konflik. Asumsi tentang bagaimana konflik yang diselesaikan secara efektif bisa jadi solusinya adalah dengan kekerasan, atau mungkin dengan negosiasi, atau mungkin dengan dengan mungkin membelikan babi, atau membelikan makanan, atau membelikan, ya itu ada banyak cara penyelesaian konflik yang berkaitan dengan budaya. Jadi misalnya tentang babi itu, babi mungkin ada simbol, kalau nggak salah itu di daerah mana saya lupa. Tapi misalnya kita harus menggantikan kerugian itu dengan membeli babi, dan babi itu kemudian menjadi kayak semacam persembahan. Jadi ini saya tidak tahu persis itu budaya mana, tapi itu saya pernah diceritakan ya. Itu cuma kayak simbol, tapi itu menunjukkan bagaimana budaya itu sangat mempengaruhi philosophical, sangat mempengaruhi resolusi konflik. Nah, different cultures use different methods to resolve conflict. Jadi kalau dilihat di sini ada hal-hal yang mempengaruhi penyelesaian konflik. Jadi ada yang macro objektif itu misalnya hukum. Jadi ada hukum dalam misalnya undang-undang gitu ya. Jadi contohnya untuk kasus 65 itu undang-undang yang akhirnya dibatalkan, tapi tadinya hukum itu yang tahun 2004, KKR 2004 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu mengatur tentang pemberian kompensasi, kemudian tentang amnesti atau permintaan maaf kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti berdasarkan hukum, dan itu melalui proses politik. Dan hukum itu kemudian menjadi landasan untuk melakukan pembayaran kompensasi atau untuk melakukan permintaan maaf. Jadi itu dari aspek hukum. Ada makro subjektif, itu dari religion culture. Jadi kalau religion dan culture mungkin itu berkaitan dengan agama, budaya. Kalau yang kita lihat video tadi itu kan sangat bernuansa Selandia Baru ya. Jadi bagaimana itu ritual itu digunakan untuk sebuah mourning, atau mourning dalam artian bela sungkawa terhadap korban-korban pembunuhan Christchurch di situ. Nah, jadi itu ada pendekatan agama dan pendekatan budaya, dan agama dan budaya mereka memiliki cara yang sendiri
cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik. Kemudian ada interaksi, yaitu micro-objektif. Itu interaksi antara individu-individunya. Jadi itu objektif bisa dilihat dan bisa sepertinya itu bisa tidak terkait dengan aspek personal dari masyarakatnya tersebut. Jadi kan bisa diteliti, bisa dihitung mungkin ya. Sementara personal values itu micro subjektif, jadi bagaimana personal values tentang mungkin sikap dia atau nilai dia tentang mungkin hak asasi manusia, nilai dia terhadap kekerasan, nilai dia terhadap konformitas, terhadap obedience, terhadap terhadap nilai budaya itu sendiri gitu, seperti apa itu mempengaruhi semua. Dan ini juga mempengaruhi metode yang digunakan untuk mengatasi konflik. Kemudian ada culture and personality, ya, macro dan micro. Jadi ada tradisi penelitian untuk menggunakan culture sebagai model resolusi konflik, dan di sini itu menggunakan konsep dari personality psychology. Personality psychology dengan asumsi bahwa setiap orang memiliki kepribadian, dan kepribadian tersebut itu termanifestasi dalam perilaku-perilaku dan sikap-sikap, dan itu mempengaruhi cara dia menghadapi masalah, menghadapi konflik, dan mengatasi konflik tersebut. Kemudian culture and personality was a focus of anthropology and psychology in the first half of 20th century. Jadi culture dan personality, dan the view kepribadian ini diciptakan melalui proses enkulturasi. Jadi dia mulai memasukkan, jadi seorang individu mulai menerima budaya tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Jadi ini menghubungkan bagaimana budaya dan kepribadian itu menjadi sesuatu yang saling menyatu. Karena budaya itu kan dari luar ya. Maksudnya itu kalau kita memandang perspektif bahwa individu adalah sebuah entitas, budaya adalah sesuatu yang ada di lingkungan sosial yang turun-temurun. Nah, entitas individu ini kemudian menerima pengaruh budaya, cara makan, cara berpakaian, cara membersihkan diri, cara tidur, cara merayakan hari raya, cara mungkin mengingat keluarga-keluarga yang meninggal, dan hal-hal yang lain. Jadi budaya-budaya ini atau hasil budaya ini atau kebiasaan budaya ini kemudian terinternalisasi oleh seseorang, dan kemudian itu bisa jadi menjadi bagian dari diri seseorang, sehingga itu menjadi kepribadian. Jadi budaya dan diri seseorang itu tidak terlepas, dan perilaku seseorang tidak terlepas dari budaya setempat itu. Nah, kemudian ada relativisme dalam rumpun sosial. Jadi sepertinya yang dimaksud relativisme dalam rumpun sosial ini adalah bagaimana masing-masing rumpun sosial ini, psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, mereka memiliki sudut pandang yang berbeda berkaitan dengan pengetahuan. Jadi misalnya psikologi, the unit of analysis dalam psikologi itu individu, dan bagaimana individu menjadi pusat dari analisis, jadi sikap. Terus bagaimana budaya mempengaruhi individu. Nah, kemudian sosiologi, mereka melihat struktur-struktur sosial. Terus antropologi, mereka meneliti tentang budaya dan memberikan penjelasan yang sangat detail terhadap budaya.
Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana rumpun sosial dalam dalam meneliti dalam memahami lingkungan atau fenomena sosial itu tidak terlepas dari asumsi masing-masing disiplin ilmu. Nah, ini karena materinya dari dosen sosiologi, ini salah satu contoh, tapi ini menarik juga sih. Relativisme dalam sosiologi. Jadi ini cerita di McDonald gitu ya. Jadi salah satu contoh bagaimana McDonald's menjadi hostel bagi orang-orang miskin di Hong Kong. Jadi kalau kita bandingkan di Indonesia mungkin makan di tempat seperti McDonald itu berkaitan dengan status sosial yang lebih tinggi ya, karena untuk bisa membeli burger di McDonald kan biayanya kan lebih mahal dibandingkan dengan biaya di Hong Kong atau di Amerika Serikat atau bahkan di negara maju itu McDonald itu termasuk murah. Implikasinya apa? Implikasinya adalah status atau citra yang muncul berkaitan dengan McDonald tersebut. Kalau misalnya di Indonesia dan mungkin negara-negara yang berkembang ada semacam pride atau mungkin ada semacam social status value ketika orang itu bisa ke McDonald dan nongkrong di situ. Nah, kalau kita ke luar negeri, McDonald itu ternyata menjadi tempat yang konotasinya itu malah negatif. Dan ini saya pernah kuliah di luar itu ya, di waktu kuliah di Amerika Serikat dan juga di UK itu benar. Jadi waktu di Amerika itu ada konotasi kalau misalnya kita makan di McDonald tuh agak memalukan gitu loh, karena memang yang beli McDonald itu biasanya orang-orang yang tidak punya rumah atau orang-orang yang sangat miskin, dan ada semacam asosiasi itu. Jadi McDonald itu diasosiasikan dengan gelandangan, dengan mereka yang tidak punya rumah seperti di foto ini. Dan ya saya juga pernah itu belajar di McDonald sampai malam-malam, dan memang iya yang datang ke situ itu memang orang-orang yang mereka cari makanan murah dan mungkin tidak punya tempat tinggal atau tinggalnya di subway gitu. Ketika saya di UK juga ternyata polanya sama. Di McDonald itu ya seperti ini di Hong Kong ini. Jadi orang itu tidur di sana dan kelihatan orangnya ya kayak tidak punya rumah. Kadang-kadang ada bau karena mungkin mereka belum mandi. Jadi itu menunjukkan bagaimana ada relativisme, bagaimana di satu masyarakat McDonald's pun bisa menunjukkan bagaimana ada perbedaan asosiasi satu berkaitan dengan status ekonomi dan sosial gitu ya. Itu sangat menarik. Jadi ini social reality. Jadi apa yang menjadi realitas sosial itu terpengaruh oleh social structure, budaya, tatanan sosial ya, social structure itu tatanan sosial, budaya, dan interaksi sosial. Nah, kemudian conflict resolution styles, menurut dosen ini, the dominant conflict resolution model itu dual concern. Jadi ketika ingin mengatasi sebuah konflik, ada dua concern atau dua topik atau dua persoalan, yaitu persoalan atau concern atau perhatian pada diri dan perhatian pada orang lain. Jadi ketika akan menyelesaikan persoalan, apakah kamu mementingkan kepentinganmu
atau concern for the self, atau kamu mementingkan kepentingan orang lain, yaitu concern for others. Nah, itu sepertinya tarik menarik gitu ya. Nah, kemudian dari Thomas, dia mengusulkan ada 5 jenis conflict handling styles based on 2 dimensions, dan ini adalah competing, collaborating, compromising, accommodating, dan avoiding. Dan ini didasarkan assertiveness, atau reflecting an individual's behavioral intention when facing conflict. Jadi ini kembali, jadi ini apakah dia lebih mementingkan kepentingan diri. Jadi itu assertiveness. Assertive itu kan kayak saya mau ini. Sebenarnya kepentingan kita ini, kepentinganmu apa? Itu kan assertive gitu ya. Jadi dia secara terus terang menyatakan apa kepentingan dia dalam conflict resolution ini, dalam konflik ini, apa yang dia inginkan, apa yang bisa didapatkan oleh kelompok saya. Dan ada dimensi cooperativeness, dan ini bagaimana orientasi kepada orang lain, an individual attempts to satisfy the other's concerns. Jadi apa kebutuhanmu, bagaimana kita bisa memfasilitasi kebutuhanmu, itu cooperativeness. Culture and conflict resolution, jadi ini Hofstede juga dia meneliti tentang culture, dan dengan ini dia bisa membedakan budaya negara, dan dia menemukan 4 dimensi utama, yaitu power distance. Power distance itu bagaimana perlakuan atasan terhadap bawahan. Jadi apa sih peran dari superior atau dari bos, atau misalnya dari dosen. Apakah power distance-nya tinggi atau rendah? Kalau tinggi itu berarti atasan itu dianggap seperti dewa, atau dianggap sebagai orang yang ya kita harus selalu nurut. Atau kalau power distance-nya rendah, itu lebih ke equality, kesetaraan. Jadi bagaimana antara pekerja dengan bos, atau dengan konteks yang lain di mana ada hierarki atau hubungan yang hierarki, itu bagaimana itu lebih setara. Jadi tidak ada anggapan bahwa bos itu superior, dan bos dan bawahan mereka dianggap seperti kayak tim yang saling bekerja sama dan mereka memiliki status yang sama. Itu power distance-nya rendah. Kemudian faktor kedua adalah, atau dimensi yang kedua adalah individualism dan collectivism. Individualism itu mengacu pada orientasi kepada individu. Jadi apa sih yang penting bagi saya? Ini menjadi sangat terlihat mungkin di Amerika Serikat, di mana kepentingan diri sendiri itu diutamakan. Jadi apa sih yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, dan semuanya fokus pada individu. Sementara kalau untuk collectivism itu orientasi kepada orang lain. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi kepada orang lain, dan diri tidak menjadi aspek yang dominan, tapi kebersamaan dan harmoni, kerukunan antar agama, antar budaya itu menjadi lebih utama daripada kepentingan individu. Dimensi keempat adalah masculinity dan femininity, yaitu masculinity itu lebih mengacu pada, ini stereotypical ya, jadi tapi ini Hofstede melakukan ini tahun 1980. Saat itu tentunya berbeda dengan sekarang, tapi dia menemukan ada masculinity dan femininity itu menjadi salah satu dimensi yang cukup penting. Dan itu mengacu pada masculinity itu diasosiasikan dengan asertif, sikap asertif misalnya tadi ya. Jadi aku mau ini, aku mau itu menurut saya nggak benar. Ini kan asertif ya, frontal gitu ya. Dan ini diasosiasikan dengan lelaki. Atau kompetitif orang yang suka bersaing. Dia misalnya dia suka menang dan suka membuat orang itu kalah gitu. Itu kan kompetitif gitu ya. Ambisi gitu ya. Itu kan diasosiasikan dengan maskulinitas. Sementara kalau femininity itu lebih ke
tolong menolong, menerima, memaklumi, membantu orang lain, lebih modest, atau lebih kayak tidak menonjolkan diri. Nah, ini beberapa sikap dan perilaku yang diasosiasikan dengan femininity. Jadi kalau misalnya high in masculinity, itu berarti yang tadi sifat-sifat tadi. High in femininity berarti yang sifat yang caring dan lebih tidak menonjol gitu ya. Ya, itu tahun 80-an. Mungkin sekarang ya saya yakin udah sangat berubah ya. Dan mungkin dimensi ini mungkin tidak terlalu relevan, atau bisa jadi itu masih relevan. Saya belum baca jurnalnya. Kemudian uncertainty avoidance. Jadi kalau uncertainty avoidance-nya tinggi, dia butuh kejelasan. Jadi dia memiliki toleransi yang sangat rendah terhadap ketidakpastian. Artinya apa? Ini salah satu contoh ketidakpastian itu misalnya jadwal transportasi umum, misalnya jadwal bis atau jadwal kereta. Jadwal keretanya itu tidak molor. Jadi misalnya kalau di tiket tulisannya jam 9, keretanya akan berangkat jam 9. Misalnya untuk bis, ketika di jadwal tulisannya jam 3:15, itu berarti jam 3:15 busnya berangkat. Nah, sementara itu kalau uncertainty avoidance-nya tinggi. Tapi kalau misalnya uncertainty avoidance-nya rendah, berarti dia lebih toleran terhadap ketidakpastian. Jadi misalnya busnya datang itu setengah jam atau 1 jam terlambat, ya dia bisa memaklumi, ini biasalah. Atau misalnya dia sudah menunggu di tempat nunggu bis, terus dia dalam bayangannya ya paling setengah atau 1 jam lagi bisnya datang gitu. Jadi ini menunjukkan uncertainty avoidance-nya itu rendah, yang artinya dia memiliki toleransi terhadap uncertainty. Kan jadwal datangnya kereta atau jam molor itu jadi misalnya kuliah itu molor, atau janjian itu molor. Misalnya teman-teman melakukan rapat, terus rapatnya jam 9, orang pada datangnya itu mungkin 1 jam kemudian, itu kayak itu biasa. Apalagi si ini, dia paling datangnya sejam kemudian, atau sejam itu dia baru mau mandi atau dia baru bangun tidur. Jadi itu menunjukkan masyarakat yang uncertainty avoidance-nya rendah, sehingga mereka sangat terbiasa dan toleran dengan uncertainty atau ketidakjelasan. Tapi time itu salah satu contoh aja yang menurutku paling jelas. Kemudian ada post-colonial view on cross-cultural conflict resolution in Indonesia. Jadi Spivak menggunakan Subaltern Studies. Saya kurang paham tentang ini, maaf. Sini ada video lagi. Nama saya Dinarto Anwate, anak bapak istri ke-12. Saya Hendro, anak bapak istri ke-6. Ini dua, ini yang nomor 2, ibu yang nomor 2 di sini. Kakaknya Martin juga 3. Dia Martin sendiri juga 3. Saya yang nomor 4, istri yang ke-12, cuma 1 aja mas. Saya cucu nomor 65, istri bapak ke-3. Kalau ambil istri lagi Satika belum mas? Kenapa? Masih antara orang potong nih. Ada pak kejar, mau potong tangan. Terus?
Oke, jadi itu video yang menggambarkan Indonesia ternyata sangat ini ya, sangat kaya dengan budaya dan mungkin ya misalnya tentang apa memiliki istri yang banyak dan anak yang banyak di daerah Sumba itu sangat menarik dan itu ada kaitannya dengan budaya dan ya kita harus memahami bahwa memang itu sesuatu yang sudah turun temurun dan itu bagian dari identitas. Dan identitas itu kelihatan dari tadi yang Bapak terakhir, dia akan membunuh siapapun yang berusaha untuk melunturkan atau menyerang atau menghilangkan budaya adat. Jadi ini menghilangkan budaya adat itu termasuk menyerang diri sendiri. Dan mungkin Bapak tadi itu dia adalah seorang pemimpin dan pemimpin dalam konteks ini bisa jadi sebagai pelindung dari budaya tersebut. Jadi dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melestarikan budaya dia. Dan ketika budaya dia mulai dirusak oleh mungkin orang-orang, nah di situ bisa terjadi konflik. Jadi itu video yang sangat menarik. Nah kemudian ini adalah slide terakhir. Jadi ini silahkan dibaca dan kemudian jawab pertanyaan di bawah sini. Jadi urutkan siapa yang paling salah dari peristiwa di atas dan apa yang menjadi prioritas utama untuk dibenahi dari kasus di atas. Apakah masyarakat adat atau hukum negara sebagai pendekatan makro cross cultural conflict resolution. Nah ini silakan teman-teman tulis di Google Form pandangan teman-teman menurut teman-teman siapa yang salah, diurutkan 1 sampai 6 siapa yang paling salah. Kemudian mungkin ada baiknya juga kenapa kenapa kamu membuat urutan tersebut. Kemudian apa yang menjadi prioritas utama untuk dibenahi dari kasus di atas. Itu nanti tulis di Google Forumnya ya. Dan ini nanti kami hitung sebagai bentuk partisipasi. Jadi setiap orang membuat jawabannya ringkas saja. Jadi silakan kami tidak mengharapkan esai ya. Jadi ini bukan esai tapi analisis. Jadi silakan dianalisis dan teman-teman memberi penjelasan kenapa teman-teman melihat itu sebagai kenapa kok orang itu yang paling bersalah dan kenapa kok menurut teman-teman itu penyelesaian secara masyarakat adat atau penyelesaian secara hukum negara itu menjadi prioritas utama. Itu ini kembali jadi sebelum saya tutup mungkin saya perlu menjelaskan tentang video yang pertama itu tentang penembak yang ada yang di Selandia Baru itu tentang penembakan orang Muslim di saat Jumatan ya. Jadi Christchurch shooting. Christchurch itu kalau nggak salah itu kotanya dan itu konteksnya adalah pada hari Jumat pas Jumatan ada seorang Selandia Baru yang dia menembaki orang yang sedang sholat Jumatan. Nah tadi si Jacinda Ardern kalau nggak salah namanya, dia mengunjungi sekolah di Christchurch di mana ada beberapa murid yang mereka tertembak dan meninggal pas kejadian pembunuhan itu. Jadi itu Jacinda Ardern, dia sebagai perdana menteri Selandia Baru, dia mengunjungi sekolah itu dan memberikan simpati. Dan pada video kedua itu menunjukkan bagaimana ada solidaritas dari warga Selandia Baru untuk mereka mendatangi dan menyampaikan bela sungkawa dan mereka kasih bunga kepada tempat di mana kejadian tersebut. Kalau nggak salah tadi itu kejadiannya di situ terus mereka naruh bunga di situ dan itu menunjukkan bagaimana ada solidaritas dan saling mendukung korban. Yaitu komunitas Muslim yang mereka adalah minoritas di Selandia Baru. Jadi maaf tadi saya lupa untuk memberikan konteks, saya lupa mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak tahu kasus tersebut, jadi saya jelaskan pada akhir video ini. Jadi silakan teman-teman merenungkan video dan juga menganalisis kasus ini. Dan silakan
di share, diisi di Google Form ya, maksimum jam 11.59 gitu ya, jam 23.59. Oke. Jadi silakan, terima kasih sudah menonton. Maaf saya tidak terlalu menguasai materi ini, tapi ya semoga teman-teman mendapatkan sesuatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.